Petani adalah salah satu profesi yang memegang peranan yang sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa akhir-akhir ini sang pahlawan pangan kita sedang dilanda kebingungan yang tak kunjung menemukan solusi. Salah satu masalah yang menjadi kebingungan tersebut adalah upaya dalam pengendalian keongmas. Dalam kebingungan tersebut, mereka mencari bahan alami yang mudah didapat dan mudah diterapkan, ramah lingkungan, dan tidak cepat menimbulkan kekebalan pada hama keongmas. Namun, kebanyakan dari bahan alam tersebut berasal dari tanaman yang hanya ditemukan di beberapa daerah, memiliki harga yang mahal, dan persediaannya terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Farijanatan, MSN 0020125399. Saya siswa kelas 12 IPA Madrasah Aliyah Negeri 2 Cilacap, peserta kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Cilacap tahun 2021. Di sini saya akan melakukan sebuah penelitian karya tulis saya yang berjudul R-Atum, Retonon akar tuba untuk Molluscicida sebagai inovasi pestisida organik untuk mengendalikan hama keongmas di daerah persawahan Pesahangan Cilacap. R-Atum, Rotenon akar tuba untuk Molluscicida merupakan sebuah inovasi pestisida organik berbahan baku rotenon dari akar tuba untuk mengendalikan hama keongmas. Inovasi pestisida organik ini merupakan pengembangan pemanfaatan sumber daya alam yang berasal dari akar tumbuhan tuba, sehingga bersifat ramah lingkungan, ekonomis, mudah didapat, dan mudah diterapkan, serta memiliki potensi keberlanjutan yang besar. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan masalah yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana tahapan proses pembuatan R-Atum? Yang kedua, apa saja keunggulan yang ditawarkan dan perbedaan bila dibandingkan dengan penemuan lain yang sejenis? Yang ketiga, bagaimana perhitungan biaya produksi R-Atum dan prospeknya dalam dunia bisnis? Adapun tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini, yang pertama, memastikan tahapan proses pembuatan R-Atum. Yang kedua, memastikan keunggulan yang ditawarkan. Yang ketiga, mendapatkan kepastian keuntungan yang didapatkan dari R-Atum dan potensi pengaplikasiannya dalam dunia bisnis. Tuba merupakan tumbuhan liana yang merambat dan memanjat di pohon, memiliki ranting-ranting yang tua berwarna kecoklatan dengan lentisel serupa jerawat. Racun pada tuba pada masa lalu dikenal sebagai diarids dan sekarang dikenal sebagai rotenon. Bahan aktif ini ditemukan pada akar tuba dengan kadar antara 2,5 sampai 3%. Paling banyak terkandung dalam kulit akar tuba. Rotenon adalah isoflavon kristal yang tidak berbau, tidak berwarna, yang digunakan sebagai insektisida berspektrum luas, pestisida, dan pestisida. Rotenon bekerja dengan mengganggu rantai transfer elektron di mitokondria. Ini menghambat transfer elektron dari pusat besi belerang di kompleks 1 ke ubikuinon. Ini mengganggu NADH selama pembuatan energi seluler yang dapat digunakan. Ya, ini dia salah satu organ dari bagian pohon tuba berupa akar. Ini akar tuba yang nantinya kita akan ambil zat berupa rotenon. Sekarang kita telah berada di Lab Kimia Madrasah Aliyah Negeri 2 Cilacap, Jawa Tengah. Hari Rabu, 20 Januari 2021. Sekarang di depan saya telah tersedia beberapa bahan dan alat-alat yang nantinya akan kita gunakan untuk pembuatan. Ya, di sini saya akan memaparkan sistematika dalam pembuatan R-Atum. Yang pertama, kita akan memotong terlebih dahulu akar dari tumbuhan tuba ini agar nanti lebih mudah dalam pembuatan rotenon. Kita potong menggunakan tang terlebih dahulu. Selanjutnya dengan menggunakan pisau. Kita bagi dua lagi. Ya. Akar tumbuhan tuba ini telah terbagi menjadi 3. Selanjutnya kita gunakan landasan sebagai alas untuk memukul akar ini. Ya,
ketiga bagian potongan akar ini telah kita tumbuk, telah kita pukul yang berpukul. Selanjutnya akan kita rendam dalam air. Untuk tiga bagian akar ini diusahakan 800 maksimal 800 ml agar rotenon yang nantinya kita dapat dari akar ini keseimbangan perbandingan zat terlarut dan pelarutnya seimbang. Ya, dapat kita lihat bahwa dari bagian akar tuba ini keluar beberapa cairan berwarna putih. Inilah zat isoflavin kristal berupa rotenon yang nantinya akan kita gunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan air atom. Ya, dapat kita lihat perubahan dari warna airnya juga. Sekarang warna air setelah dicampur dengan rotenon dari akar tuba, warna airnya lebih pekat warna putihnya. Inilah air atom yang nantinya akan kita percobakan dengan objek penelitian kita, yaitu siput murbei atau keong emas. Kita ambil beberapa keong emas ke media percobaan kita. Nah, untuk yang pertama, pada media ini kita hanya berikan air, tidak kita berikan lumpur dulu, dan setelah itu nanti kita tuangkan. Kita tunggu beberapa hari. Jika keong ini benar-benar ampuh, zat rotenon ini dapat mengendalikan keong emas, berarti rotenon ini dapat digunakan pada pagi dan sore hari. Sedangkan jika kita menggunakan lumpur dan air yang nantinya akan kita percobakan dengan keong emas ini, jika keong emas dapat dikendalikan oleh rotenon ini, berarti air atom dapat kita gunakan setiap hari. Bisa kita gunakan pagi, siang, dan malam hari. Karena kenapa? Karena keong emas itu merupakan makhluk hidup yang tergantung pada makanan dan intensitas cahaya. Untuk memastikan keunggulan air atom, saya melakukan pengujian dengan membuat 4 sampel air atom. Pengujian meliputi uji kecepatan reaksi rotenon terhadap keong emas dan uji keefektifan, di mana dari keempat sampel air atom yang saya buat, saya percobakan dengan 2 media yang berbeda, yaitu media lumpur dan media air. Mortalitas dari keong emas dapat kita lihat pada media lumpur, bahwa tubuh bagian dalam keong emas yang menjulur keluar dan tidak adanya lagi operkulum yang menutupi tubuh tersebut. Begitu pula pada media air, dapat kita lihat bahwa keong emas sudah mengapung dan bagian dalam tubuhnya juga menjulur keluar. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui keunggulan air atom dan perbedaan air atom dengan penemuan sebelumnya yang sejenis. Antara lain, pertama, efektif mengendalikan hama keong emas. Kedua, dapat digunakan baik pada waktu pagi, siang, sore, maupun malam hari. Ketiga, bereaksi dengan cepat. Keempat, berbahan alami sehingga ramah lingkungan dan mudah didapat. Dan yang terakhir, mudah diterapkan dan tidak cepat menimbulkan kekebalan terhadap hama keong emas. Dalam melakukan penerapan pada masyarakat dan dunia industri, saya melakukan beberapa tahapan. Pertama, sosialisasi, yaitu perkenalan langsung kepada masyarakat bahwa air atom sebagai inovasi pestisida organik. Kedua, pelaksanaan, yaitu melakukan percobaan langsung ke area persawahan yang terkena hama keong emas. Ketiga, hasil, yaitu dengan melihat hasil dari percobaan langsung di keesokan harinya. Untuk estimasi harga jual dalam komersialisasi dengan biaya yang nihil dan penggunaan alat-alat rumah tangga yang seadanya, air atom dapat dijual dengan harga Rp10.000 sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000. Namun dapat diketahui bahwa air atom memiliki kemaksimalan daya guna yang tergantung dengan jumlah pelarut. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang komposisi bahan pembuatan air atom untuk diperoleh hasil yang lebih baik. Demikian pemaparan penelitian saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.